Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini. Di video ini saya akan melanjutkan sharing saya di video sebelumnya, di mana saya membahas tentang peluang jualan sebuah software gitu ya. Maka di video ini saya akan membahas juga bagaimana sih eh, macam-macam lisensi software gitu ya. Namun sebelum kita jauh-jauh berbicara tentang macam-macam lisensinya, saya akan berbicara apa itu lisensi gitu ya. Dan apa sih kegunaannya tuh. Nah, lisensi sendiri adalah sebuah term of use gitu ya. Atau bisa di bahasa Indonesia kan atau bahasa mudahnya itu adalah peraturan penggunaan untuk seorang pengguna dalam menggunakan sebuah tool, alat, software gitu ya. Kegunaannya apa? Tentunya banyak. Kegunaannya bisa untuk security, keamanan, bisa untuk pembatasan, limitasi, dan seterusnya gitu ya. Selain itu, bagi seorang penjual software, bagi pemilik software, lisensi juga bisa menjadi sebuah alat marketing untuk mendapatkan sebuah keuntungan gitu ya. Jadi dengan adanya lisensi, itu seorang seller atau seorang penjual produk digital berupa software itu biasanya bisa eh, memainkan peran sebuah lisensi itu untuk membedakan, misalkan lisensi A harganya sekian, lisensi B harganya sekian. Itu adalah salah satu fungsinya. Namun lisensi yang banyak digunakan dan dijual itu secara umum ya, memang tidak semuanya, gitu ya. Mayoritas saja. Itu ada personal license. Nah, personal license itu di mana posisinya seperti gambar di layarnya teman-teman saat ini, di mana di situ ada kotak warna merah, di mana di situ ada penjual yang menjual sebuah software gitu ya. Kemudian software ini dibeli oleh seorang user, gitu ya. Ini adalah user, ada user, ada user. Nah, user-user ini langsung menggunakan software ini, gitu ya. Jadi dengan paket personal license, dengan lisensi personal ini, ya pada dasarnya seorang user hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak bisa digunakan untuk orang lain, klien, atau project klien yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi, kadang juga ada lisensi yang dinamakan developer atau commercial license gitu ya. Di mana dengan lisensi ini biasanya di sini ada seller ya, seorang penjual software gitu ya. Di sini tentu ada software yaitu produk yang dia jual. Kemudian ada user-usernya gitu ya. Namun yang membedakan dengan personal license tadi adalah di bawahnya ada klien. Jadi biasanya dengan paket personal dengan paket lisensi komersial maupun developer ini biasanya seorang user yang menggunakan software ini dia bisa menggunakan software ini untuk project-project lainnya. Jadi misalkan dia beli software A, kemudian ada seorang klien A yang butuh secara fungsional di dalam software A. Nah, itu bisa digunakan gitu ya. Tapi bukan software ini diberikan kepada klien. Si user bukan memberikan sebuah software kepada klien, tapi si user hanya menggunakan project-project klien tadi di dalam software tersebut untuk membantu pekerjaannya. Tuh. Kemudian ada lagi agensi license, gitu ya, di mana tadi kalau ada personal, ada komersial, sekarang ada agency license. Seperti apa itu agency license? Kadang juga disebut reseller license, gitu ya, di mana di sini ada seorang penjual, kemudian, nah, ketika seorang penjual ini menjualnya dengan agency license, maka pembelinya dinamakan agensi user gitu ya. Di mana agensi user ini biasanya bisa menambahkan end user gitu ya, menambahkan user-user lain di dalam software tersebut. Tentu bisa dijual lagi pastinya. Namun di sini ya sudah selesai seperti itu saja, hanya bisa menambahkan seorang user di mana user-user ini bisa menggunakan software tersebut. Pada posisi tersebut, seorang agensi tidak bisa mengklaim bahwa dirinya pemilik asli softwarenya. Karena di situ tetap ada keterangan pemilik pertama, namanya masih sama, seluruhnya masih sama. Yang membedakan seorang agensi user bisa menambahkan end user saja.
Ya, selain berperan tentu seorang agensi dan juga end user. Gitu. Kemudian ada juga namanya white label license atau biasanya disebut PLR, ya. Apa perbedaannya dengan PLR? Biasanya kalau PLR itu untuk sebuah produk digital yang bukan software, gitu ya. Di mana PLR ini biasanya diperuntukkan untuk produk-produk seperti desain grafis, e-book, kemudian e-course video dan seterusnya, gitu ya. Nah, dengan lisensi white label ini, teman-teman ada di posisi seperti ini di white label user ini. Jadi misalkan nih teman-teman di sini ada seorang seller white label. Jadi dia jualan software dengan lisensi white label, gitu ya. Kemudian ada seseorang membeli lisensi white label tersebut. Di sini maka dia dinamakan white label user. Apa yang bisa dia lakukan dan apa perbedaannya dengan agensi yang lisensi sebelumnya? Di lisensi sebelumnya seorang agensi bisa menambahkan user tapi tidak bisa melakukan proses rebranding software, gitu ya. Misalkan dia mengganti namanya, itu nggak bisa, ya. Jadi dia tidak bisa mengklaim bahwa itu softwarenya dia sendiri. Tapi dengan white label, seorang white label user bisa mengklaim itu adalah softwarenya sendiri. Dan biasanya yang paling membedakan adalah jumlah user yang yang diberikan untuk menjual software tersebut. Biasanya white label user ini tidak ada batasan usernya, ya. Kemudian si end user akan memakai software B yang secara fungsional ya sama seperti software A, hanya berbeda nama, logo, warna, tampilan, dan seterusnya. Tapi secara fungsional itu biasanya sama, gitu ya. Jadi itu tadi adalah macam-macam lisensi yang ada di dalam sebuah software, di mana teman-teman bisa juga menjadi seorang penjual produk digital berupa software dengan macam-macam lisensi itu tadi. So, itu saja untuk video saya kali ini. Besok akan saya tunjukkan sebuah peluang untuk teman-teman. Bagaimana sih cara membuat sebuah software dan bisa menjual sebuah software agar teman-teman bisa seperti saya, bisa menjual software, bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke? Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.